Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Fauzia Rahab dengan nomor induk mahasiswa 0501193222. Saya dari kelas Ekonomi Islam 6E. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu siklus dari circular flow diagram. Nah, bahwasanya perlu kita ketahui circular flow diagram itu ialah arus lingkaran ekonomi yang meliputi arus barang dan arus uang. Nah, sebelum itu di dalam circular flow diagram ini ada dua arus dan kemudian memiliki 4 pelaku. Yang pertama ialah produsen, kemudian pasar, kemudian rumah tangga, dan kemudian pelaku yang keempat ialah faktor produksi. Nah, arus yang pertama, bagian yang pertama, produsen. Produsen kepada pasar. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu produsen. Produsen ialah yang memproduksi barang. Produksi barang ini dalam jumlah yang besar, seperti pabrik gitu. Nah, kemudian seperti contohnya pabrik dalam minyak, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Para produsen ini akan mengoper kepada pasar. Kenapa harus pasar? Nah, karena pasarlah yang mampu ataupun hanya pasar yang sanggup untuk menerima barang dengan jumlah yang besar. Kenapa begitu? Karena pasar hanya ingin menjualkannya kembali, tidak untuk mengkonsumsinya, seperti itu. Kemudian pasar kepada rumah tangga. Kenapa kepada rumah tangga? Kita ketahui dulu maksud tujuan pasar itu tercipta. Tujuan dari pasar itu tercipta ialah untuk rumah tangga, untuk menjadi wadah pendistribusian barang kepada rumah tangga, seperti itu. Nah, kemudian rumah tangga kepada faktor produksi. Nah, faktor produksi di sini ada 3, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Nah, sumber daya manusia itu kita dapatkan dari mana? Ya, dari rumah tangga. Dari rumah tangga inilah terciptanya sumber-sumber daya manusia. Begitu juga dengan sumber daya alam seperti tanah. Tanah itu kepemilikan manusia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kemudian, faktor-faktor produksi ini akan diminta oleh produsen tadi, karena di dalam untuk memproduksi suatu barang memerlukan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Nah, begitulah arus yang pertama. Kemudian, arus yang kedua ialah dari produsen kepada faktor produksi. Setelah meminta sumber daya alam, sumber daya manusia tadi, maka otomatis para produsen akan memberikan upah seperti itu kepada rumah tangga. Faktor produksi ini tadi kan ialah sumber daya alam, sumber daya manusia. Setelah sumber daya manusianya bekerja, setelah sumber daya alamnya terjual kepada para produsen, akan menghasilkan berupa uang, berupa dana atau gaji, yang dimana itu akan berlangsung kepada rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga ini perpecahan ataupun perluasan hasil dari yang gaji tadi akan terus meluas kepada keluarga maupun kerabat-kerabat dekatnya tadi. Kemudian rumah tangga setelah mendapatkan uang, maka secara otomatis memiliki kebutuhan atau keperluan, yang dimana
akan bergerak menuju pasar. Nah, setelah menuju pasar, maka pasar akan memberikan permintaan dari rumah tangga tadi. Dengan permintaan rumah tangga, otomatis barang yang ada di pasar akan menyusut ataupun akan mengalami penurunan karena sudah terjual seperti itu. Nah, dari pasar tadi itu kembali menuju produsen. Dengan barang yang sudah menyusut ataupun barang yang tinggal sedikit lagi, itu para pelaku di dalam pasar akan meminta barang kepada produsen untuk mengolah kembali sehingga bisa didistribusikan kembali ke rumah tangga. Nah, seperti itulah circular flow diagram. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.